Ya, halo kawan, jumpa kembali dengan Agus Yusanto Channel. Apa kabar kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya kawan-kawan. Salam sukses selalu untuk kawan-kawan dimanapun kawan berada. Oke, langsung saja kawan-kawan, pada kesempatan video saya kali ini mengenai cara merakit rak buku serbaguna 1x5 4 susun 5 tingkat ya kawan-kawan. Jadi ada 5 sekat, 4-nya ada ruangannya dan satunya di atas kosong ya kawan-kawan. Ruangannya maksudnya ada 5 susun lah. Ini saya beli online kawan-kawan, sekalian unboxing ya. Saya serba beli online kawan-kawan karena lebih nyaman, lebih enak ketimbang beli langsung secara langsung. Lebih dihargai kawan-kawan kalau menurut saya. Pengalaman saya maksudnya. Dan saya selalu mendapatkan gratis ongkir, potongan ongkir kalau tidak lumayan. Ini adalah bahan woven ya kawan-kawan, kain woven. Woven apa woven? Oven kali. Bahan kain woven ya kawan-kawan. Jadi semacam kain kayak plastik gitu. Katanya sih kuat, tapi ya nggak tahu, saya belum mencobanya kawan-kawan. Ya mudah-mudahan sih kuat ya. Oke, ini kelengkapan bahan-bahannya kawan-kawan bisa dilihat ya, itu ada besi stainless. Ukurannya ada yang pendek, ada yang panjang ya kawan-kawan ya. Kita cek kelengkapannya, apakah paketnya isinya komplit, lengkap, tidak ada yang kurang satupun, tidak ada yang cacat, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tergores, tidak ada yang bla 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 bla, begitulah. Jadi kita sebagai pembeli merasa puas dan penjual pun senang. Kebalik ya. Ya begitulah kira-kira kawan. Penjual dan pembeli sama-sama puas lah, begitulah. Dan tidak perlu obengnya kawan-kawannya, karena di sini tidak ada baut membaut, hanya memasukkan saja seperti itu ke lubang masing-masing, tidak ada baut satupun ya kawan-kawan. Jadi ini kelihatannya mudah kawan-kawan karena ada gambarnya di kemasan dusnya kawan-kawan. Ada gambar, ada contoh gambarnya, cara merakitnya juga ada, bisa dilihat di dusnya kawan-kawan, kemasannya. Ini kegunaannya adalah khususnya untuk rak buku ya kawan-kawan, tapi menurut saya ini rak serbaguna kawan-kawan. Bisa juga untuk menaruh sepatu, sandal, barang-barang kita yang tidak begitu berat ya ke dalam kardus, atau langsung saja kita taruh barang-barang kita lah, misalnya agar terlihat rapi dan menarik dipandang, tidak berantakan kawan-kawan. Ini saya beli perdana, mencoba apakah ini kuat dan cocok untuk barang-barang saya. Saya akan mempergunakannya untuk barang-barang saya kawan-kawan karena semeraut, berantakan, tidak rapi kawan-kawan. Jadi saya mencoba memakai rak buku ini. Kelihatannya sih kuat, terlihat kuat. Ini bisa dilihat gambarnya, contohnya kawan-kawan cara merakitnya. Di bagian bawahnya ya ada 3 besi stainless steel yang panjangnya. Di bawah ya itu ada 5 susun, seperti itu gambarnya kawan-kawan, bisa dilihat ya, dibaca langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya kawan-kawan. Saya jadi enak bisa melihat contoh gambarnya kawan-kawan, atau kawan-kawan bisa melihat video saya ini, disimak baik-baik ya, sama-sama belajar cara merakitnya kawan-kawan. Saya berbagi pengalaman saya ketika membeli ini dan membuat video untuk berbagi ke kawan-kawan semuanya. Ini dicek ada berapa pipa besi stainlessnya kawan-kawan, apakah sesuai jumlahnya. Kalau sesuai, oke, berarti mantap, mantul, bisa dihitung ya ada berapa itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, begitulah hitungnya caranya kawan-kawan. Mana pipa yang pendek, mana pipa batang stainless yang panjangnya, bisa dihitung ya kawan-kawan. Oke. Pertama-tama bagaimana ya cara merakitnya kawan-kawan. Mudah-mudahan berhasil cara merakitnya kawan-kawan. Ini bagian kaki paling bawah, berarti saya melihat contoh gambar. Ini ada yang panjang, ada yang pendek ya. Apakah yang pendek atau yang panjang yang di bawahnya kawan-kawan? Coba saja. Apakah yang di sampingnya panjang ya? Saya ini belum tahu ini kawan-kawan, keterangannya tidak dijelaskan pipa yang panjangnya di mana, apakah di samping apa di bawah, atau yang pendeknya yang di bawah atau di samping.
Ini saya masih bingung kawan-kawan, tidak ada keterangannya yang panjang di sebelah mana. Mohon maaf kan kawan. Ya jumlahnya udah tepat ya, berarti tidak ada kekurangannya paket ini. Jadi video unboxingnya tidak perlu dikirim saat komplain ke penjualnya kalau ada part yang kurang atau hilang atau rusak. Gunanya video unboxing itu seperti itu kawan-kawan. Ya bagian bawah terlebih dahulu ya, seperti biasa kita merakit. Dalam hal merakit itu bagian bawah pertama-tama kawan-kawan. Seperti kemarin saya merakit rak piring plastik ya, itu bagian bawah terlebih dahulu. Umumnya biasanya paling bawah dulu kawan-kawan. Oke. Ini ada 3 batang stainless steel ya, besinya di bawah, berarti masukkan saja ke lubangnya kawan-kawan, ketiga-tiganya. Ini saya ambil yang panjangnya kawan-kawan ya, batang besi stainlessnya yang panjang seperti itu. Cari yang sama ukurannya pastinya, tidak mungkin kalau berbeda ukurannya. Kalau panjang-panjang semua, pendek-pendek semua ya. Apakah betul ini bagian bawahnya yang panjang kawan-kawan? Masukkan saja ya, paskan saja sama lubangnya kawan-kawan. Kita tidak perlu baut atau obeng atau alat bantu ya, cukup tangan saja kawan-kawan, praktis sekali. Kita dorong saja masuknya, tekan ya, seperti itu kawan. Tiga ya, seperti gambar. Kemudian menyatukan dengan kain wovennya atau kain plastiknya. Jadi sebelum kita pasang sisi satunya, kita masukkan terlebih dahulu ya kawan-kawan kain wovennya, seperti kain plastik ya. Itu katanya kuat ya, mudah-mudahan saja kuat. Sesuaikan panjang pipanya kawan-kawan ya, berarti yang pendek bukan, itu yang pendek. Untuk yang pendek berarti pasangannya. Orang awam juga pasti paham, kawan-kawan bisa jadi lebih paham dari saya. Hehe. Nah ini kan ada bagian bawah, ada bagian atas ya, berarti bagian atas itu jangan sampai terbalik ya kawan-kawan, posisi menghadapnya. Jadi kalau yang ada kakinya itu bagian ada, maksudnya ada dudukan kakinya, kaki paling bawah itu paling bawah ya, di bawah ya, berarti kainnya menghadap ke atas seperti itu kawan-kawan. Kita masukkan saja, itu tuh ada jahitannya atau lem pressnya, itu ada kan menyisakan lubangnya di kain wovennya. Kita buka, kita renggangkan, kita masukkan saja ke pipa besi stainlessnya kawan-kawan, seperti itu ya. Dan jangan langsung dimasukin satu sisi ya kawan-kawan, kita berbarengan. Satu sisi sudah dimasukin sedikit, dan kemudian sisi lainnya atas bawahnya juga dimasukin ya kawan-kawannya. Dan nanti kita masukin secara bersamaan. Dan bagian pipa besi tengahnya itu tidak dimasukin ya kawan-kawan, karena tidak ada lubangnya di kain wovennya. Cukup di bagian atasnya saja, top sebagai penopang, itu penguat. Jadi posisinya di atas ya kawan, di atas pipa stainless steelnya, seperti itu kawan-kawan. Kita masukkan, kita tarik ke bawah ya, kita pastikan lurus posisinya, kanan kiri seimbang ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi bagian tengah sebagai penahan saja, berada di bawah kain wovennya, dan kita masukkan kembali ya. Oh iya, jangan sampai terbalik ya kawan-kawan, yang ada lubangnya itu menghadap ke atas ya kawan-kawan ya. Dan kita masukkan ketiga pipanya lagi, kita kunci dengan ya, bagaimana caranya kawan-kawan, mudahnya bagaimana cara masangnya, bisa dibalik seperti itu, diberdiriin ya, gaya merakitnya kawan-kawan gimana enaknya. Kalau saya enaknya seperti itu. Ini bagus sekali ya, merakitnya tidak perlu baut lagi, tidak perlu obeng, hanya menggunakan tangan saja kawan-kawan. Dan kalau dirasa sudah masuk semua, baru kita seperti biasa pukul-pukul ya, kita kencangkan. Hati-hati patah, itu karena plastik.
Kalau dirasa sudah lurus, kita pukul-pukul atau tepuk-tepuk ya, supaya masuknya lebih kuat, lebih kencang. Itu masuknya sebegitu ya pipa stainlessnya, agar tidak menceng-menceng nanti hasil akhirnya ya. Nah ini kan masih menceng ya kawan-kawannya, masih tidak lurus. Kita bisa luruskan ke lantai, kita datarkan semua sisinya, dan kita lakukan semuanya seperti itu ya kawan-kawan. Bagian bawahnya ya, kita rakit seperti itu, bagian bawahnya yang panjang, terus pasang kain seperti itu semuanya, kali 5-nya ya kawan-kawannya. Dan kemudian saya akan merakit bagian sampingnya yang pendek, berarti kawan-kawan pipa yang pendek nanti di sampingnya seperti itu ya. Dan tentunya kain woven atau kain plastiknya ini juga yang pendek ya. Sebelum kita pasang, apakah dimasukkan terlebih dahulu ke kain wovennya, apa kita tancapkan dulu ke itunya, kakinya? Enaknya aja kawan-kawan, bagaimana? Coba dimasukkan terlebih dahulu ya, ada 2 pipanya, masukin kanan kiri kawan-kawan. Coba dengan cara ini, apakah benar cara ini? Ini pipanya yang pendek ya, untuk samping kanan kirinya kawan-kawan. Dan kain wovennya juga yang pendek juga. Nah seperti ini kawan-kawan, kita masukkan ya. Coba kita masukkan ke lubang plastik dudukannya kawan-kawan, seperti itu ya, bisa dilihat. Oh sepertinya agak ribet ya kalau cara seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini sama semua kawan-kawan itu. Ini kalau seperti ini agak kita tarik karena tidak pas lubangnya kalau dipasang kain terlebih dahulu. Ya kita bisa memakai bantu palu. Sepertinya tidak perlu palu ya. Sepertinya harus seperti tadi, seperti awalnya kita pasang dudukannya, kemudian kita ketuk-ketuk, pukul-pukul tadi seperti pertama ya kawan-kawan ya. Atau bisa memakai obeng, pakai tang kecil. Tapi kalau pakai tang takutnya penyok ya itunya, pipa besinya. Sepertinya cara ini kurang tepat kawan-kawan kalau menurut saya. Nah seperti ini kawan-kawan, kita pasang terlebih dahulu pipanya ya, dan kita kencangkan. Sebetulnya nggak perlu dipukul-pukul pakai palu ya kawan-kawan, atau tang kecil. Kita hanya perlu mendorongnya pakai tangan saja, masuk kok. Karena saya waktu itu belum tahu kawan-kawan. Seperti ini ya, kanan kiri sudah terpasang. Kemudian kita ratakan apakah sudah rata panjangnya. Kalau sudah oke, baru kita pasang kain wovennya. Ini membutuhkan ekstra kesabaran kawan-kawan. Terlihat mudah tapi butuh kejelian, ketelitian, dan kesabaran. Karena kalau tidak pas, tidak tuh seperti itu, lepas lagi kawan-kawan, tidak rata, akan gagal ya. Nanti mempengaruhi tingkatan yang lainnya, akan menceng. Ini saya pukul-pukul lagi pakai palu kecil, palu jam tangan ya. Sebetulnya tidak perlu, ini juga kurang tepat cara seperti ini kawan-kawan. Cara yang benarnya tadi pipanya terlebih dahulu ya harusnya ya. Nah ini cara yang benar, mungkin seperti ini, pipanya dulu kita kencangkan ke kanan, ke sisi pinggirnya seperti itu. Kemudian baru kita pasang kain wovennya ya, kain plastik itu. Awas jangan terbalik kawan-kawan, yang bagian luar itu bagian yang bagusnya ya, yang terlihat bagus itu di luar seperti itu ya. Kalau terbalik ya jelek nanti hasilnya kawan-kawan. Jadi motif gambarnya nanti nggak kelihatan kalau berada di dalam. Jadi harus berada di posisi luar ya, gambar motifnya. Ini motifnya macam-macam kawan-kawan, ada motif apalah, gambar apa, ada yang bunga, ada yang
motif bangunan, ada yang kotak-kotak atau warnanya juga beda-beda kawan-kawan. Ada yang biru, merah, kuning, hijau, biru, kuning seperti warna pelangi, rainbow rafting. Aduh, seperti ini kawan-kawan ya. Saya pesannya sebetulnya warna biru, tapi saya memilih kalau ada warna lain, kalau tidak ada biru ya apa aja saya seperti itu, jadi dikasihnya warna ini kawan-kawan. Oke, lanjut kawan-kawan cara merakitnya. Ini bagian atasnya kita pasangnya. Setelah kita seperti biasa pastikan masuk ke lubangnya kawan-kawan ya. Cara yang seperti ini lebih cocok, lebih benar ya kawan-kawan menurut saya. Jadi kainnya belakangnya kawan-kawan. Dan kalau pakai palu tidak perlu kawan-kawan kalau menurut saya. Ini kita benggangkan, kita renggangkan ya supaya masuk dudukannya. Kalau memakai palu yang kecil saja seperti itu kawan-kawan, dan jangan terlalu keras memukulnya. Kalau tangan kita sakit bisa pakai palu kecil itu. Kalau sampingnya agak ini kawan-kawan, agak keras ya, karena kalau kainnya tidak terpasang ya susah ya. Yang seperti ini kawan-kawan cara memasangnya, dan kita paskan lagi. Jangan lupa itu jangan terbalik ya, yang ada lubangnya ke dalam ya kawan-kawan, agar bisa dipasang ketiga pipa lagi seperti yang di bawah. Ini kita sambil kita renggangkan ya, kita paskan lubangnya seperti itu. Kita kita masukkan terlebih dahulu satu sisi ya, jangan terlalu masuk, kira-kira saja, baru kita renggangkan dan kita tarik ya sampai masuk ke sisi satunya. Hati-hati ya, ini agak keras menariknya karena sangat kencang sekali ini kawan-kawan. Baru kita pukul-pukul pakai palu kecil ya, jangan palu yang besar ya kawan-kawan ya, atau pakai tangan juga bisa ini sebetulnya, karena takut pecah plastiknya kalau yang pakai palu besar. Seperti itu kawan-kawannya, kita rakit semuanya dari awal sampai akhir seperti itu semua, sama caranya kawan-kawan. Dan kita pastikan sudah masuk ya ke lubangnya, dan lurus kain wovennya, kain plastiknya. Kemudian ini apa ini? Oh iya, tadi kan yang pertama tanpa ini ya kawan-kawannya, ini berarti 3 pipa besi stainless yang panjangnya ini, tiga-tiganya kita masukkan terlebih dahulu di kain wovennya kawan-kawannya. Maksudnya yang dua sisi kanan kirinya sudah dipasangin kain woven, dan tengah-tengahnya kan tidak dipasangin kain wovennya kawan-kawan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Agak ribet ini ya cara merakit ini, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa akan bisa kok kawan-kawan. Ini mudah sekali. Pertama-tama kita pasang pipa besi stainlessnya yang tengah ya, yang panjang. Jangan terlalu kencang dulu, asal masuk saja sedikit. Kemudian 2 pipa batang besi stainlessnya kita masukkan kain woven ya, atas bawahnya. Kemudian baru kita masukkan ke semuanya, ke lubangnya kawan-kawan, tiga-tiganya seperti itu. Bisa dilihat pada video cara memasangnya kawan-kawan, untuk bagian tingkat keduanya, dan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kelima. Seperti itu caranya kawan-kawannya, seperti di awal tadi video. Untuk sampingnya juga sama caranya seperti tadi. Sebelum kita kencangkan, kita luruskan dulu ya kain wovennya, dan kira-kira segimana lebihannya. Kalau dirasa sudah lurus, sudah betul posisi kain wovennya, baru kita kencangkan ya kawan-kawan. Kain wovennya kita sambil geser-geser saja, dan kita balikan saja, kita berdirikan. Bisa memukul pakai palu kecil seperti itu ya kawan-kawan. Pas ke kita malunya pas ke lubangnya kawan-kawan, agar masuk sempurna sampai mentok ya kawan-kawan ya. Sebetulnya kita pukul-pukul pakai tangan saja sambil menggenggam bisa kawan-kawan.
Tapi kalau tangannya nggak begitu sakit kalau menurut saya, kita kencangkan pakai tangan saja, dipukul-pukul bisa sebetulnya. Ini baru 2 lapis ya kawan-kawannya, 1 2. Kita lakukan semuanya kawan-kawannya seperti itu untuk menaruh barang-barang atas dan bawah, bisa dicoba kuat. Oke kawan-kawan, lanjut. Ini saya merakit bagian bawahnya ya, seperti ini yang panjang ya. Kita rakit semuanya. Bagian bawahnya kita selesaikan semuanya dulu, bagian bawahnya. Seperti tadi di awal video ya caranya, yang panjang kita masukkan ketiga-tiganya batang stainless steelnya. Jangan lupa batang stainless steelnya yang panjang ya untuk bagian bawah. Kita masukkan ketiga-tiganya seperti itu. Oh ya, jadi ini kita bikin cara yang benarnya seperti ini kawan-kawan. Kita bikin dulu bagian bawahnya seperti itu, kita pasang semuanya, kita rakit seperti itu semua ya kawan-kawan ya. Jadi cara yang pertama tadi kurang tepat. Jadi tepatnya seperti ini kawan-kawan. Kita bikin dulu bagian untuk bagian lapisan dalamnya atau bagian sekat-sekatnya. Kita bikin dulu yang 3 pipa itu. Kita bikin semuanya ya kawan-kawan. Jadi jangan dadak dipasang seperti tadi ya kawan-kawan ya. Kita jadikan dulu itu bagian yang panjang-panjang itu, yang 3 besi itu ya, kita rakit terlebih dahulu. Seperti itu kita bikin semuanya ke empat-empatnya ya. Berarti ada 5 ya, ada 5 dudukan seperti itu, 5 lapis, 5 susun. Kita geser kain wovennya seperti itu kawan-kawan ya. Kita samakan sisa batang stainlessnya segimana, itu kan seperti itu ya, sisanya sedikit. Nah, ini kurang, kebanyakan berarti kurang lurus sedikit. Kita seimbangkan saja posisinya biar simetris, biar terlihat bagus maksudnya. Jadi cara yang benar merakitnya itu kita bikin terlebih dahulu ya bagian dudukan bawahnya seperti itu, sekat-sekatnya maksudnya. Kalau yang samping-sampingnya itu terakhir kan kawan-kawan. Seperti itu kita bikin jadi dulu. Kelima-limanya ya kita bikin dulu, jangan kita pasang terlebih dahulu kawan-kawan. Tapi itu karena sudah terlanjur, sudah jadi ya sudah, biarin. Ya intinya sama saja, cuman ini terlihat lebih mudah kalau kita bikin seperti ini dulu ya kawan-kawan. Tuh seperti ini, pakai tangan saja juga bisa, sambil menggenggam tangannya, pukul-pukul saja. Jangan pakai telapak tangannya karena sakit, pakai ini saja, genggaman di bagian bawah jari. Nah, kalau seperti biasa, kalau belum lurus kita luruskan di lantai ya. Kalau belum kencang kita tepuk-tepuk lagi, pukul-pukul lagi sampai masuk sempurna ya, kencang. Dan kita bikin kelima-limanya ya kawan-kawan, seperti itu ya. Semuanya, kelima-limanya kita bikin semua. Nah ini sudah jadi kelima-limanya kawan. Kelima-limanya sudah jadi ya, berarti ini sudah ada 3 berarti, karena yang 2 sudah terpasang ya. Jadi sebetulnya jangan dipasang dulu, kita bikin dulu semuanya 5 seperti itu ya. Untuk memudahkan saja caranya sih, lebih memudahkan saja. Sebetulnya bisa juga cara yang tadi seperti yang pertama, tapi kalau cara ini jadi lebih gampang, lebih mudah saja kawan-kawan. Tuh tinggal keempat lubangnya kita masukkan saja seperti itu kawan-kawan.
Tadi kan caranya ini ya, atasnya dipasang dulu tutupnya, kemudian pipanya yang panjang 3-nya baru darak dipasang. Itu kurang tepatnya seperti ini kawan-kawan. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke 4 lubang itu di bawah, kan enak, tinggal kita dorong masuk ke bawah maksudnya. Jangan dikencangkan dulu ya kawan-kawan, karena sisi satunya belum masuk, karena akan menyulitkan kalau sudah masuk kencang. Kita tidak bisa menggeser-geser, merenggangkan. Nah seperti itu. Kalau sudah dipastikan semuanya masuk ke lubang, baru kita kencangkan ke semuanya ya kawan-kawan, dengan cara dipukul-pukul seperti itu ya kawan-kawan. Ya, kita lakukan bagian sisi sampingnya juga sama seperti video yang pertama ya kawan-kawan. Kita pasangkan pipa yang pendek, kemudian kain wovennya masuk kanan kiri, kemudian kita tutup atasnya lagi seperti itu kawan-kawan, sampai 5 tingkat ya, 5 susun. Ini mudah sekali kawan-kawan, karena sudah ada contoh gambarnya. Nah ini pipa yang pendek-pendeknya ya, kita masukkan terlebih dahulu ya, kain wovennya belakangan kawan-kawan. Kita masukkan terlebih dahulu seperti itu ya. Menurut saya ini cara yang tepat. Sebetulnya cara yang tadi juga sama saja bisa, tapi cara ini lebih tepat, lebih efisien, lebih efektif, lebih enak. Jadi kita pasang terlebih dahulu ke 4 sisinya, pipanya terlebih dahulu ya, baru kemudian kita masukkan kain wovennya kawan-kawan, atau kain plastiknya. Ya saya juga ini baru pertama kali merakit rak buku minimalis ini kawan-kawan, rak buku serbaguna. Kalau yang bagusnya kan ini ya terbuat dari kayu jati, itu lebih kuat dan tertutup, ada pintunya ya rak bukunya, atau lemari-lemari penyimpanan. Kalau ini kan yang rakitan yang murah meriah kawan-kawan, yang ekonomis, minimalis seperti itu kawan-kawan. Jadi terlihat lebih enak ya, lebih mudah. Seperti perbedaannya dengan video yang awal-awal tadi, agak susah. Sebetulnya sama-sama bisa, tapi ini lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Jadi seperti itu caranya kawan-kawan. Jangan lupa yang bagian motifnya berada di luar ya. Kita penggangkan lubangnya biar masuk nanti di pipa besi stainlessnya. Mau di kanan, sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu, terserah kawan-kawan ya. Enaknya aja yang masuk mana dulu. Seperti biasa, jangan dimasuk keseluruhannya kanan kiri, kita berbarengan masuknya nanti seperti itu. Setelah sudah masuk baru kita tarik ke bawah ya kawan-kawan, pelan-pelan saja seperti itu. Nah seperti itu kawan-kawan, ini terlihat lebih tepat cara seperti ini kawan-kawan. Baru kemudian kita pasang bagian atasnya, tinggal masukkan saja ke 4 lubangnya itu ya. Seperti itulah cara merakitnya kawan-kawan, yang benar, yang lebih tepatnya kawan-kawan. Terlihat mudah namun sedikit ini ya, menyulitkan kalau kita tidak tahu teknik yang baik dan benarnya merakitnya. Seperti tadi saya kesulitan karena saya belum tahu cara yang tepatnya bagaimana. Ternyata seperti ini kawan-kawan. Jadi kita bikin terlebih dahulu bagian bawahnya ya, semuanya kelima-limanya, baru sampingnya kita masukkan belakangan. Seperti itu, kita pukul-pukul, pastikan kencang ya kawan-kawan. Oke mantap, ini sebentar lagi selesai saya merakitnya kawan-kawan. Seperti itu hasil akhirnya kawan-kawan. Jadi bagian belakangnya, blongnya, kosongnya kita senderin ke tembok, kawan-kawan, menyimpannya. Jadi kalau kawan-kawan mau memberi tutup belakangnya bisa pakai kain atau pakai
fiber pagar bisa juga, atau pakai papan kalau mau kawan-kawan kasih belakangnya, kasih tutup, atau depannya kasih hordeng juga bisa biar nggak kena debu, kasih sendiri aja. Tapi menurut saya terbuka saja seperti itu tidak masalah, karena saya menyimpannya di kardus-kardus kawan-kawan. Dan ini contoh penggunaannya untuk buku-buku ya, seperti ini. Ini abaikan bukunya yang sudah lecak, sudah lusuh. Seperti ini kawan-kawan hasil akhirnya. Semoga bermanfaat ya kawan-kawannya. Yang suka video saya silahkan like, share, komen. Yang sudah mensubscribe, mendukung channel saya, terima kasih banyak. Yang belum, silakan subscribe karena gratis ya kawan-kawan ya, untuk perkembangan channel saya agar lebih berkembang lagi ya. Dan nyalakan loncengnya supaya tahu saya update video saya selanjutnya. Oke, mantap kawan-kawan, berhasil. Ini bagus sekali menurut saya. Rak buku minimalis 5 susunya sudah jadi, dan hasilnya sungguh memuaskan. Kuat kawan-kawan untuk menaruh buku-buku. Sepertinya bisa banyak ya. Oke, mantap, sampai jumpa lagi. Dadah kawan-kawan.